Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi as'adana bimaulidi habibihi wa rasulih Sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Hadi ila sabilih wa farada alaina mahabbatahu kama jaa fi muhkami tanzilih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim majid على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ما بعد, sedaya para ulama sing sangat kula hormati, tetan jajaran panitia pelaksana sing mulyakake sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, tak kelupain hadirin hadirat yang alhamdulillah di siang hari ini bersama-sama datang untuk meramaikan akan acara yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Acara di mana putra terbaik Rasulullah SAW, tidak bukan tidak lain yaitu Ustadzul Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, begitu pula wanajruhu Profesor Dr. Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu. Begitu pula dengan hauliyah daripada salah satu saudara kami yaitu Sayyid Abdullah bin Abdul Qadir bin Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Alhamdulillah, ini acara merupakan acara yang penuh dengan berkah. Karena tidak mungkin kita berada di sini kecuali memang panggilan hati yang sudah Allah turunkan kepada hati kita agar kita mau menghadiri akan acara yang penuh berkah ini. Tidaklah kita datang ke sini kecuali hati kita digerakkan karena rasa cinta yang sangat besar, syauq daripada Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah dan begitu pula Ustadzul Imam Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Ini merupakan undangan khusus. Maka ya bakhtukum, sungguh sangat-sangat beruntung bagi kita yang berada siang atau sore yang mulia ini. Maaf sebelumnya Al-Fakir tak ngocak Madura, tapi paham orang yang ngomong. Kenapa? Karena Al-Fakir mengikuti daripada apa yang ada di dalam diri daripada jid-jid kita ataupun daripada Al-Habib Abdullah. Karena beliau Ustadzul Imam, walaupun beliau itu orang yang pintar, tapi bisa kita lihat beliau itu sangat spesifik dalam pelajari akan sesuatu. Seperti yang kita dengar tadi daripada rekaman beliau, beliau sangat fasih ketika mengatakan bahasa Madura. Kenapa demikian? Karena ada sir dan ada kecintaan dari beliau untuk masyarakat Madura. Kenapa? Karena beliau sangat menjaga, sangat ingin ilmu yang beliau sampaikan didengar. Ilmu yang beliau sampaikan tersampaikan ke dalam sanubari kita. Maka bisa kita dengar tadi, sangat fasih sekali beliau dalam mengatakan bahasa Madura. Ini bukan lain karena kecintaan daripada Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah terhadap warga dan masyarakat Madura. Dan begitu pula, antum Masya Allah masyarakat Madura, termasuk daripada orang-orang yang memiliki akan kecintaan kepada beliau-beliau. Akan tapi kecintaan antum ini berbeda dengan kecintaan daripada orang-orang muhibbin yang lainnya. Di mana di antum-antum ini ada kecintaan yang lebih kepada cucu Rasulullah SAW, begitu pula kepada ilmu yang beliau sampaikan. Al-Fakir teringat ada seseorang alumni di tahun kemarin datang ke acara seperti ini menceritakan bahwasanya setiap pengajian yang diadakan di Darul Hadis minggu pertama dan minggu ketiga, orang tuanya datang dari Sampang, dari Madura, jauh-jauh selama 3 hari 3 malam di jalan. Untuk apa? Untuk menghadiri akan pengajian daripada Ustadzul Imam.
Ya, ini hanya salah satu contoh saja daripada kecintaan rakyat dan warga Madura terhadap ilmu yang disampaikan oleh Ustadzul Imam. Maka Ustadzul Imam pun mencintai balik akan masyarakat Madura ini. Sampai-sampai beliau belajar akan bahasa Madura. Kalau beliau bisa bahasa Jawa itu normal. Kenapa? Karena beliau dilahirkan di Surabaya. Tapi beliau belajar bahasa Madura untuk apa? Untuk bisa menyampaikan akan ilmu. Inilah yang harusnya kita tiru. Ini yang harusnya kita ambil. Kita orang-orang yang datang ke sini bukan lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan keberkahan beliau. Untuk mendapatkan akan sir beliau. Untuk mendapatkan akan wasiat beliau. Dan sebaik-baik wasiat yang beliau salurkan kepada kita adalah ilmu. Maka seharusnya ketika kita datang ke acara seperti ini, kita meniatkan untuk at-ta'allum wa ta'lim, mendapatkan akal ilmu dan membagikan ilmu tersebut. Karena inilah daripada salah satu pemberian atau wasiat atau peninggalan daripada Ustadzul Imam. Ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa itu warisan dari nabi? Dikatakan dalam sebuah hadis, apa? Al-anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Sungguhnya nabi itu dan para rasul tidak meninggalkan apapun kecuali al-ilm, ilmu. Maka itu yang seharusnya kita ambil, kita warisi dari Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir. Karena itu yang memang ingin beliau sampaikan kepada kita, ilmu. Dan alhamdulillah anak-anak beliau menyampaikan akan ilmu ayahnya kepada kita. Kita datang ke sini semuanya insya Allah mendapatkan warisan tersebut. Karena ini merupakan warisan yang paling besar daripada seseorang ulama besar. Dan semuanya bisa mendapatkannya. Warisan ini bukan khusus untuk anak cucu saja, tapi semua kalangan bisa mendapatkan warisan tersebut. Dan kata Rasulullah, "Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzil wafir." Barang siapa yang mengambil warisan ilmu ini, maka dia telah mengambil akan bagian yang paling besar. Al-Fakir teringat sebuah cerita daripada Al-Imam Abu Hurairah. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, di zaman daripada Khulafaur Rasyidin, beliau datang ke pasar, berteriak dengan sekencang-kencangnya, "Wahai orang-orang pasar, buat apa kalian di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Sedangkan warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjid." Warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjid. Buat apa kalian di sini? Pergilah, ambillah dan carilah warisan tersebut. Kemudian orang-orang pasar semuanya menutup bedaknya, menutup akan tukunya demi mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Bergegas mendatangi masjid. Apa yang mereka dapati? Kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang bagikan sesuatu pun di dalam masjid tersebut. Kemudian mereka kembali dengan muka suram datang kepada Sayyidina Abu Hurairah menghardik beliau, "Ya Abu Hurairah, engkau seorang sahabat. Aib bagi engkau untuk berbohong atas nama Rasulullah SAW. Tidak ada apapun yang kami lihat di masjid tersebut yang dibagikan." Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Apa yang kalian lihat di situ? Apa yang kalian saksikan di situ? Apa? Kata mereka, yang kita lihat hanya orang baca Al-Quran, menyampaikan akan hadis Rasulullah SAW, saling mudzakarah dalam keilmuan. Itu saja. Kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah SAW yang harusnya kalian ambil. Bukan di sini, bukan di pasar ini kalian semestinya berada, tapi di sana, di masjid, tempat kalian mendapatkan ilmu Rasulullah SAW. Dan itulah warisan terbesar dari seorang Nabi dan Rasul. Tapi subhanallah, zaman sekarang warisan ini sudah menjadi hal yang diremehkan, hal yang disia-siakan. Berapa banyak daripada kita sebagai orang tua sudah tidak mau lagi memondokkan akan anaknya, memasukkan ke tempat-tempat ilmu, lebih milih akan ilmu umum dan sebagainya. Kenapa? Karena melihat di luar sana banyak orang-orang yang mengaku memiliki akan ilmu, sedangkan mereka tidak menampakkan akan keilmuan tersebut. Mengaku memiliki akan kedudukan di mimbar, di tempat-tempat ceramah, memberikan akan kajian-kajian, tapi
tidak memberikan akan akhlak yang baik, perangai yang baik. Ini semua bukan salah daripada ulama kita saja, tapi salah daripada kita-kita. Orang-orang yang mau mengundang orang-orang seperti hal tersebut, memberikan akan panggung, memberikan akan tempat untuk ceramah. Ingat, seseorang mulia itu karena dua hal. Karena nasabnya, begitu pula karena ilmunya. Dan kedua hal tersebut harus diletakkan sesuai dengan tempatnya. Apabila dia mulia karena nasabnya, maka muliakan saja. Karena nasab tersebut, antum cium tangannya, antum taruh dia di tempat yang layak, itu saja cukup. Kalau dia tidak punya ilmu, jangan antum berikan mic, jangan antum berikan podium, jangan antum berikan dia panggung untuk bisa ceramah dan sebagainya. Kecuali memang dia orang yang berilmu, tahu akan keilmuannya. Ini kesalahan terbesar daripada kita. Apa akibatnya? Kiai kita, ulama kita, habaib kita dicaci maki di sana di sini. Kenapa? Karena ulah cucu-cucunya. Siapa yang memberikan akan suntikan daripada suntikan kebanggaan kepada cucu-cucu tersebut? Kita-kita ini. Maka perbaikilah akan diri kita dengan tidak memberikan akan tempat-tempat seperti itu untuk orang yang tidak pantas. Saya teringat kalam ulama ada yang mengatakan man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang ngomong bukan di tempatnya, bukan kekhususannya, bukan tempat dia ahli dalamnya, maka apa? Ata bil ajaib, pasti dia akan membawa akan hal-hal yang ajaib, hal yang membingungkan. Maksudnya apa? Ngawur omongannya. Ini yang terjadi zaman sekarang. Ma'asyiral hadirin. Maka jangan sampai kita kelak di akhirat mendapatkan tanggung-jawaban dari Rasulullah SAW. Begitu pula para kiai kita, ulama kita, minta pertanggungjawaban kepada kita. Kenapa? Karena kita yang berikan jalan untuk anak-anaknya rusak. Ini yang semestinya kita pikirkan. Ini yang semestinya kita renungkan. Karena ilmu itu memuliakan akan seseorang. Ustadzul Imam bisa mulia seperti sekarang karena apa? Karena nasab dan ilmunya. Dan itu sudah antum ketahui. Bahkan dari kasetnya saja kita bisa mengambil akan faedah yang sangat banyak. Beliau menyampaikan akan hadis-hadis yang banyak sekali tadi. Dengan memakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahkan bahasa Madura. Kenapa? Karena ingin beliau menyampaikan akan ilmu tersebut. Dan ilmu itu sangat berharga dan membuat seseorang menjadi sangat mulia. Dikatakan dalam sebuah syair bahwasanya ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Ta'allam, berilmulah, belajarlah, karena sungguhnya ilmu itu merupakan sebuah perangai yang bagus, sebuah perhiasan bagi orang yang membawanya. Kemudian wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi, dan ketahuilah bahwasanya itu bukan fadilah, kebaikan dari orang tersebut, kemuliaan bagi dirinya, dan tempat dari setiap pujian. Orang dipuji karena memiliki ilmu. Orang bisa begini, bisa begitu karena memiliki ilmu. Maka itu yang semestinya kita banggakan, dan itulah yang semestinya kita berikan kepada anak kita. Masukkan anak kita ke tempat-tempat berilmu agar dia menjadi orang yang mulia. Masukkan dia ke tempat-tempat ma'had, pondok, sekolah-sekolah basis Islami yang mengajarkan ilmu agama yang benar, agar anak kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat dan bermartabat. Karena itulah sungguhnya yang menaikkan akan derajat seseorang. Kemudian alhamdulillah kita melihat walaupun Ustadzul Imam sudah meninggalkan kita mungkin hampir 30 tahun, begitu pula Al-Habar meninggalkan kita mungkin hampir lebih dari 40 tahun, akan tapi tetap namanya selalu harum, selalu terdengar di telinga kita. Bagi orang yang pernah mendapati beliau, pasti ketika mendengar namanya terenyuh. Dan nama itu selalu digaungkan di mana-mana. Sekarang bukan hauliyahnya, tapi apa? Merupakan tahlil akbar.
Begitu pula bukan di sini saja diadakan tahlil akbar, di tempat-tempat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Ustadzul Imam tetap ada, berada dengan kita, berada di sekeliling kita, berada bersama kita. Kenapa? Karena beliau tidak akan pernah mati. Selalu hidup di mulut-mulut pecintanya, selalu hidup melalui mulut-mulut antum yang selalu menggaungkan akan namanya, selalu hidup karena kecintaan antum terhadap beliau-beliau. Dan itu termasuk daripada khosois orang-orang yang berilmu. Maka kalau ingin namanya selalu harum, berilmulah. Ambil daripada warisan daripada Ustadzul Imam tersebut, agar nama kita selalu dikenang oleh orang dengan kebaikan. Karena yang terkenal dan dikenang oleh orang hanya orang baik saja. Orang yang bodoh, orang yang jelek tidak akan dikenang sampai kapanpun. Tapi orang yang berilmu, orang yang bermartabat, orang yang memiliki akan kesuksesan dalam hidup dunia maupun akhiratnya akan selalu dikenang. Saya teringat sebuah syair yang mengatakan atau bersinggungan terhadap hal tersebut. Al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fahum ahya. Orang bodoh itu mereka seakan mati walaupun mereka masih hidup. Mereka berjalan, makan, minum, kamar mandi biasa, tapi mereka mayat yang sedang berjalan. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngurus. Tapi seorang yang berilmu apa? Fa in matu wa hum ahya. Kalau mereka itu meninggal, sungguhnya mereka masih hidup. Dengan lisan kita, dengan kecintaan kita, dengan digaungkan namanya terus-menerus, manfaatnya selalu ada. Ini merupakan daripada sambungan hadis Rasulullah SAW. Faman akhadha bihi faqad akhadha bil haddil wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang paling besar. Ini penyambung lidah Rasulullah SAW. Orang yang berilmu itu merupakan penyambung dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan mereka khulafaul anbiya. Begitu pula dalam hadis dikatakan ulama ummati ka anbiya bani Israil atau kama Rasulullah SAW. Bahwasanya ulamaku seperti nabinya daripada nabi Bani Israil. Kenapa? Karena mereka penyambung risalah Rasulullah SAW. Mereka penyambung dakwah Rasulullah SAW. Mereka penyambung daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang semestinya kita bawa pulang dari acara-acara seperti ini. Jangan antum puas dengan hanya bawa berkatan saja. Jangan antum puas hanya cuma mendengarkan akan ceramah seseorang. Jangan antum puas hanya dengan mendengarkan maulid. Ambil apa yang manfaat daripada ceramah tersebut. Ambil yang manfaat daripada maulid tersebut. Ambil daripada berkah Ustadzul Imam yang paling besar, yaitu al-ilm. Inilah yang seharusnya kita gadang-gadangkan, kita ambil dari acara-acara seperti ini. Mungkin sampai saja Al-Fakir mewakili keluarga besar Darul Hadis Al-Fakihiyah, itulah mewakili akan Ummahatul Mukminin dan para cucu-cucu daripada Ustadzul Imam menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Matur sekelangkong atas kehadiran antum di acara seperti ini. Kami sangat bangga dengan kecintaan antum kepada Ustadzul Imam. Begitu pula kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang cocok atau ada yang kurang tepat di acara ini. Dan tidak lupa kami terima kasih kepada jajaran pengurus, itulah panitia yang alhamdulillah setiap tahun selalu berharap acaranya sangat berjalan sesuai dengan perintah Ustadzul Imam. Begitu pula kepada samahat-samahat yang lainnya. Maka kami mengucapkan jazakumullah ahsanan jaza. Mungkin sampai saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.